Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dista Magdalena. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai resum materi mata kuliah Teknik Informasi Bank Syariah. Yang pertama adalah materi konsep informasi communication technology. Menurut Lukas, teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Nah, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer saja yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan sebuah informasi. Teknologi informasi memainkan peranan penting dalam perekayasaan ulang dalam proses bisnis. Teknologi informasi terbagi menjadi dua, yaitu teknologi komputer dan teknologi komunikasi, di mana kedua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Kemudian, untuk materi kali ini, yang akan dibahas adalah pemanfaatan ICT, antara lain adalah merupakan bagian utama dari penggerak peradaban manusia. Kemudian yang kedua, sebagai inovasi dan teknologi untuk melahirkan produk baru di dunia perbankan yang memudahkan bagi nasabah. Kemudian adalah aspek penting dalam pengembangan bisnis yang terkait dengan ICT. Terdapat dua aspek penting dalam pengembangan bisnis terkait dengan ICT, yaitu infrastruktur dan sumber daya manusia. Lemahnya infrastruktur dan langkanya sumber daya manusia yang profesional menyebabkan lambatnya perkembangan bisnis ICT di Indonesia. Apabila perencanaan pembinaan dan penciptaan SDM ICT yang profesional tidak dilaksanakan dengan baik, maka krisis SDM pelan namun pasti akan terjadi. Untuk bersaing dengan tenaga ICT lulusan luar, maka sangat diperlukan pendidikan yang sifatnya lebih profesional. Namun, peluang untuk mengembangkan masih terbuka lebar karena dari 100 produk perangkat lunak terbaik hanya mengisi tidak lebih dari 45% total pasar di dunia. Kemudian adalah dampak ICT pada sumber daya manusia. Pemanfaatan teknologi ini banyak digunakan di berbagai sektor usaha. Hal ini menjadi tantangan bagi sumber daya manusia Indonesia untuk melakukan kompetensi dengan negara lain. Penyiapan kompetensi ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Teknologi ini di satu sisi memberikan dampak yang positif, di satu sisi lainnya memberikan efek negatif terhadap tenaga kerja. Komitmen, kerja keras, dan kedisiplinan, serta kemampuan dalam menyikapi tantangan teknologi sangat diperlukan untuk menghadapi perkembangan teknologi. Kemudian adalah tren teknologi komputer di bank. Teknologi berperan aktif dalam minat nasabah menggunakan internet banking karena dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi dalam bisnis. Indikator yang digunakan yaitu keinginan menggunakan internet banking di masa mendatang. Kesesuaian penggunaan internet banking dengan kebutuhan agar konsumen merasa puas dengan fitur layanan, maka fitur tersebut haruslah mencakup kebutuhan para nasabah. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu penggunaan teknologi di dunia bisnis dan perbankan. Sebelumnya mohon maaf untuk keterangan di slide yang terpotong karena perbedaan versi PPT-nya. Baiklah, kembali ke materi. Untuk penggunaan teknologi di dunia bisnis dan perbankan, antara lain adalah e-commerce dan e-banking. Untuk e-commerce sendiri, yaitu proses transaksi jual-beli yang dilakukan melalui internet, di mana website digunakan sebagai wadah untuk melakukan proses tersebut. Sedangkan jenis-jenis e-commerce ada B2B, yaitu business to business, kemudian business to consumer, kemudian customer to consumer, dan consumer to business. Kemudian untuk e-banking merupakan jasa yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Internet banking lebih fleksibel dibandingkan dengan pelayanan sistem counter karena tidak mengenal batasan waktu maupun tempat.
Nah, terdapat 3 tingkatan dalam e-banking, yaitu yang pertama entry atau informasional, yang artinya tingkatan atau tahapan yang paling sederhana, yang hanya menyediakan informasi statistik mengenai bank tersebut, serta jasa atau produk yang ditawarkan. Kemudian, tingkatan yang kedua yaitu intermediate atau komunikatif, yaitu pelayanan yang lebih luas daripada sekedar informasi, karena nasabah dapat melakukan interaksi dengan bank penyedia internet secara terbatas. Misalnya account inquiry on line account application, kemudian electronic mail, dan sebagainya. Dalam tahapan ini, sama sekali tidak ada execution of transaction. Tingkatan ini memiliki resiko yang lebih besar dari sekedar informasional website. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah advance atau transaction, yaitu tingkatan yang paling lengkap dan dapat menampilkan seluruh transaksi yang diperlukan oleh nasabah, termasuk transfer dana, pembayaran tagihan, dan lain-lain seperti layaknya pelayanan melalui counter ataupun ATM, kecuali penarikan kas. Untuk pelayanan e-banking, pada dasarnya bank yang menyediakan jasa pelayanan internet banking dapat bebas menentukan transaksi atau produk jasa yang akan disediakan. Penentuan jenis produk ataupun jasa tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan dan strategi masing-masing bank. Nah, penggunaan teknologi informasi secara tepat dapat menurunkan biaya operasional dan meningkatkan pelayanan sehingga pelanggan atau dalam hal ini adalah nasabah akan mendapatkan kepuasan dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap bisnis tersebut. Namun, pebisnis juga harus meyakinkan konsumen bahwa penggunaan teknologi informasi benar-benar telah aman. Pebisnis juga harus meningkatkan penguasaan mereka terhadap pengembangan teknologi agar mampu bersaing di pasar global. Nah, kemudian yaitu materi yang ketiga, perkembangan teknologi komputer di perbankan. Pada dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasanya. Seperti halnya pelayanan electronic transaction, atau dalam hal ini adalah e-banking, melalui ATM, phone banking, dan internet banking misalnya. Merupakan bentuk-bentuk baru dari pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi yang awalnya manual, yaitu melalui counter, menjadi pelayanan transaksi yang berdasarkan teknologi. Kemudian untuk pembahasannya, yang pertama adalah kriteria pemilihan perangkat lunak perbankan. Yang pertama adalah kemampuan dokumentasi atau penyimpanan data. Jenis dan klasifikasi data bank yang relatif banyak harus ditampung oleh software yang akan digunakan, termasuk pertimbangan segi keamanan datanya, jumlah nasabah serta frekuensi, dan jumlah transaksi harian yang besarnya memerlukan memori komputer yang cukup besar, selain memerlukan kecepatan prosesor yang tinggi pula. Kemudian yang kedua adalah flexibility. Operasional bank selalu berkembang dengan kebutuhan yang berubah-ubah dan mungkin bertambah di kemudian hari, walaupun informasi dasarnya tetaplah sama. Kondisi ini harus bisa diantisipasi oleh perangkat lunak komputer sampai batas-batas tertentu. Kemudian, sistem keamanan. Sistem keamanan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, bank memerlukan sistem keamanan yang handal untuk menjaga kerahasiaan data atau keuangan nasabah, serta mencegah penyalahgunaan data atau keuangan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Kemudian adalah sistem pelaporan. Data atau informasi yang dibutuhkan harus bisa disajikan dengan bentuk yang jelas dan mudah dimengerti. Aspek pemeliharaan kinerja. Software perbankan diharapkan relatif stabil selama bank beroperasi. Kondisi ini memerlukan aspek pemeliharaan yang baik, dalam arti secara teknis tidaklah sulit dilakukan dan tidak membutuhkan biaya yang relatif mahal. Kemudian
kemudahan penggunaan. Pengertian mudah dioperasionalkan bukan berarti setiap user bisa mengakses ke software tersebut, tetapi petugas yang memang bertanggung jawab memang mempunyai kewenangan untuk mengoperasionalkan proses yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian ada source code software. Perbankan biasanya merupakan program paket yang sudah dikompil sehingga menjadi executable file. File program tersebut relatif tidak bisa dirubah atau dimodifikasi seandainya bank menginginkan perubahan atau fasilitas tambahan dari software tersebut. Dan yang terakhir, kriteria pemilihan perangkat lunak yaitu struktur informasi dan hubungan antara subsistem aplikasi bank. Pada operasional bank, konsep front office yang lebih mendekati sisi nasabah dan konsep back office yang lebih mendekati sisi bank sebagai lembaga keuangan yang harus mencatat, mendokumentasikan, dan mempublikasikan informasi keuangan, menyebabkan sistem aplikasi perbankan terdiri dari sub-subsistem yang saling berkaitan sesuai dengan tahap-tahap pemrosesan jenis-jenis data keuangan. Kemudian, ketersediaan teknologi dan dampaknya. Perkembangan teknologi komunikasi dan informatika mengarah ke konvergensi dan dipicu oleh ketatnya kompetisi, sehingga melahirkan berbagai inovasi dan lompatan teknologi telematika. Paradigma tersebut sangat mempengaruhi pada pola dan strategi bisnis, tidak terkecuali pada industri perbankan. Tuntutan keragaman, kemudahan, kecepatan, dan harga jasa yang murah semakin cepat mengemuka. Kemudian untuk fungsi teknologi informasi di perbankan, secara umum fungsinya adalah untuk meningkatkan daya saing bank yang ditujukan dengan kecepatan, ketepatan, efisiensi, serta produktivitas dan validitas. Dan yang terakhir adalah pelayanan yang semakin meningkat. Kemudian adalah dampak teknologi informasi dalam perbankan. Peran teknologi dalam dunia perbankan sangatlah mutlak, di mana kemajuan suatu sistem perbankan sudah barang tentu ditopang oleh peran teknologi informasi. Semakin berkembangnya fasilitas yang diterapkan pada perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan kompleksnya adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Tidak dapat dipungkiri, dalam setiap bidang termasuk perbankan menerapkan teknologi bertujuan selain memudahkan operasional intern perusahaan, juga bertujuan untuk semakin memudahkan pelayanan terhadap nasabah. Oleh karena itu, sebelum teknologi tersebut diterapkan, sudah seharusnya pihak perbankan harus introspeksi apakah teknologi tersebut akan cocok diterapkan pada perbankan, dan apakah sumber daya manusianya memadai, dan yang terakhir adalah apakah teknologi tersebut mempunyai features yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian untuk materi yang keempat adalah sistem clearing. Clearing adalah suatu perhitungan utang piutang antar peserta secara terpusat di suatu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Kemudian untuk tujuan dan manfaat clearing. Tujuan diterapkannya SKNBI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia pada penyelenggaraan clearing di Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran retail serta memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing. Adapun manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya SKNBI yaitu yang pertama bagi Bank Indonesia yaitu efisiensi waktu dan biaya khususnya dalam hal operasional dengan ditiadakan fisik workout credit maintenance aplikasi clearing. Kemudian tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui clearing yang lebih luas dengan diakomodirnya
clearing antar wilayah untuk transaksi kredit. Yang kemudian memenuhi prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing. Dan yang kedua, manfaat bagi bank sendiri adalah efisiensi biaya operasional serta memperluas jangkauan layanan bank. Kemudian untuk karakteristik clearing. Penyelenggaraan SKNBI terbagi menjadi 2 subsistem clearing, yaitu yang pertama clearing debit, meliputi kegiatan clearing penyerahan dan clearing pengembalian, digunakan untuk mentransfer debit antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debit, atau dalam hal ini adalah cek, bilet giro, nota debit, dan lain-lain. Dalam clearing debit, penyelenggaraannya dilakukan secara lokal di setiap wilayah clearing oleh PKL. PKL akan melakukan perhitungan clearing debit berdasarkan DKE debit yang dikirim oleh peserta. Hasil perhitungan clearing debit secara lokal selanjutnya dikirim ke SSK atau Sistem Sentral Clearing untuk diperhitungkan secara nasional oleh PKN. Kemudian adalah clearing kredit. Clearing kredit digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat atau paperless. Penyelenggaraan clearing kredit dilakukan secara nasional oleh PKN. Perhitungan clearing kredit dilakukan oleh PKN atas dasar DKE kredit yang dikirim oleh peserta. Kemudian untuk jadwal clearing, menyikapi adanya PPKM darurat yang sedang terjadi di Indonesia, terutama di daerah Jawa Bali, Bank Indonesia menyesuaikan kegiatan operasional dan layanan publik yang salah satunya adalah pemberlakuan sistem clearing nasional di Indonesia. Nah, untuk biaya clearing sendiri, untuk clearing debit, biaya clearing debit untuk wilayah clearing yang pemilihan warkat debitnya dilakukan secara otomasi sebesar Rp1.500 per transaksi dengan rincian Rp1.000 untuk proses DKE debit dan Rp500 untuk proses warkat debitnya. Biaya proses clearing debit untuk wilayah clearing pemilahan warkat debitnya dilakukan secara manual sebesar Rp1.000 per transaksi yang merupakan biaya proses DKE debit. Sedangkan untuk clearing kredit sebesar Rp1.000 per transaksinya. Kemudian adalah materi yang kelima, yaitu sistem informasi bank syariah. Sistem informasi bank syariah adalah suatu sistem dalam organisasi perbankan yang mengolah data bank yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam menjadi bentuk yang lebih berguna untuk mencapai suatu tujuan. Sistem informasi berisi informasi tentang orang-orang, tempat, dan hal-hal penting di dalam suatu organisasi atau lingkungan sekelilingnya. Nah, kemudian untuk sifat operasional aplikasi, yaitu antara lain correctness. Correctness di sini sejauh mana suatu aplikasi memenuhi spesifikasi dan objektivitas dan user. Kemudian reliability. Reliability di sini kemampuan suatu aplikasi melaksanakan fungsinya dengan ketelitian dan akurat. Kemudian ada efisiensi, yaitu seberapa besar kapasitas parameter yang mendukung modul-modul yang saling berkaitan untuk memudahkan user membuat turunan produk interfacing. Kemudian ada integrity maksud saya, sejauh mana akses ke aplikasi dan data oleh pihak yang tidak berhak dapat dikendalikan, seberapa tinggi akurasi dan tingkat security yang dimiliki oleh bank. Dan yang terakhir adalah usability, yaitu sejauh mana kemudahan user mempelajari, menggunakan, serta mengerti output yang dihasilkan. Kemudian adalah kemampuan aplikasi dalam menjalani perubahan. Yang pertama adalah maintainability, yaitu usaha untuk memudahkan perbaikan dan kesalahan atau error maupun usaha untuk melakukan perubahan. Yang kemudian ada flexibility, yaitu usaha diperlukan untuk melakukan modifikasi terutama terhadap aplikasi yang berhubungan dengan
hal-hal yang operasional. Dan yang terakhir adalah testability, usaha yang diperlukan untuk menguji dan memastikan suatu aplikasi telah sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Dan yang terakhir adalah daya adaptasi software tersebut terhadap lingkungan baru. Yang pertama adalah software pendukung. Delivery channel maupun hardware harus terus dikembangkan untuk mengembangkan aplikasinya, beradaptasi terhadap lingkungan baru. Kemudian mengantisipasi kesanggupan aplikasi menghadapi sistem cyber banking atau bank maya, yaitu kesanggupan melakukan hubungan dengan aplikasi lain dalam platform yang berbeda. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai resum materi kedua hingga materi ke-6. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.